Sebelumnya saya minta maaf Pak ya, karena kameranya harus dari samping, nggak bisa dari depan karena dia kameranya nggak bisa. Oke, kita mulai aja. Perkenalkan, nama saya Zaki Imam Akbari dari kelas B dengan NIM 240101110081. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas pemrograman 2 buat ulangan akhir semester. Baik, kita mulai saja. Di sini agenda kita nanti ada beberapa agenda. Yang pertama ada custom text dan image picture. Habis itu yang kedua ada skeleton text dan orientasi UI Flutter. Yang ketiga ada sample form Flutter. Dan yang keempat ada slashing design 1 Figma to Flutter. Terus kelima ada slashing design 2 Figma to Flutter. Keenam ada slashing design 3 Figma to Flutter. Terus yang terakhir itu project di pertemuan 15 itu project design UI UX. Baik, kita lanjut dari pertemuan 9 yang pertama custom text dan image picture. Yang pertama, apa itu custom text? Custom text itu elemen teks dalam pengembangan aplikasi buat kita bisa di widget teksnya itu berbagai properti seperti style, ubah warna font size, font weight, dan lainnya. Contohnya itu ada di sini. Ntar biar saya ubah sebentar. Ini codingan yang sudah disediakan. Sini ada custom image. Habis itu kita lihat hasilnya. Ini sini ada tulisan custom image. Semisal kita mau ubah, kita ubah saja di codingannya langsung. Misal kita mau warna hitam atau tulisannya kita ubah jadi teks. Nah, kita restart saja, dia akan langsung berubah. Nah, ini custom image, terus ini jadi teks kan, warnanya juga jadi hitam. Habis itu kita balik lagi. Ini kita balik. Selanjutnya ada image picture. Image itu untuk memungkinkan pengguna untuk dapat ngupload gambar dari galeri perangkat mereka, dari gambar lokal. Contohnya tuh seperti ini. Bentar. Kita open dulu foldernya. Nah, ini codingannya. Bentar, salah. Bentar. Oke, ini codingan yang sudah saya sediakan. Ini hasilnya, kita jalankan. Ini buat agar untuk di Android, tapi karena saya tidak pakai emulator Android, jadi pakai ini untuk website. Oke, saya ubah dulu. Nah, kita perbaikin dulu. Nah, ini kita bisa ngupload image di sini. Langsung contoh, kita ambil foto dari misal ini dah, buat kemarin desain ini saya presentasi.
Nah, kita bisa upload atau kita mau ubah lagi. Ini ada Dora. Nah, itu image picture, kita bisa memilih image dari penyimpanan lokal. Habis itu kita balik lagi. Selanjutnya ada skeleton text dan orientasi UI. Skeleton text itu placeholder berbentuk garis atau kotak yang digunakan saat konten masih dimuat. Kita bisa contohnya tuh tar skeleton text. Ini bentar. Nah, ini skeleton text. Kita lihat di sini. Kita rapikan dulu. Nah, contoh skeleton text. Coba kita jalankan. Kita tunggu. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ini yang dinamakan skeleton text. Yang ini buat kayak bisa untuk buat loading gitu, buat menunggu halamannya dimuat. Oke, kita lanjut. Orientasi UI. Orientasi UI itu tampilan dalam mode buat apa sih? Buat mode portrait atau landscape itu, buat mengubah portrait atau landscape. Contohnya itu seperti ini. Untuk codingannya seperti ini. Ini untuk mengubah dia portrait atau landscape. Kita coba lihat untuk hasilnya. Ini karena saya kan tidak pakai emulator, kita dari sini saja. Kita pakai ini mode buat di HP. Nah, kita mode landscape atau portrait. Ini portrait, terus ini landscape. Habis itu kita ke selanjutnya. Bentar. Tadi enggak kayak ini ya. Bentar. Ini. Nih, ini untuk codingannya. Untuk mode portrait landscape, dan untuk hasilnya kita lihat di sini. Awalnya kan begini karena saya tidak pakai emulator untuk Android, jadi kita pakai ini aja, inspect, terus kita pencet ini. Nah, ini untuk mode landscape dan ini untuk portrait. Oke, habis itu selanjutnya kita sampel form itu form elemen penting yang ada di aplikasi untuk input data pengguna. Bisa berupa kayak text form atau buat validasi data lah. Terus kalau untuk contohnya itu seperti ini bentar. Ini. Nah, ini untuk codingannya. Kita bisa pakai elevate button untuk tombol submit, terus input decoration buat nge-input nama, kabarnya kita tulis sampel form saja. Habis itu untuk hasilnya kita bisa lihat di sini. Ini, nah, tinggal tulis
nama saya submit. Nah, ini cara bisa ditambahin lagi biar lebih bagus gitu. Habis itu kita lanjut form. Ini form dapat mencakup berbagai elemen UI, text field, drop down, text box, dan tombol untuk pengiriman. Seperti yang tadi, tombol submit itu buat ngirim ininya formnya. Habis itu selanjutnya kita masuk ke slashing design, satu Figma to Flutter. Slashing design itu yang pertama ini kan ada 3. Kalau yang pertama ini itu membahas tentang mengimplementasikan desain dari Figma ke aplikasi Flutter-nya. Proses mengubah desain misalnya dalam berbentuk PSD Figma atau Sketch menjadi kode front end yang bisa digunakan. Kemudian elemen-elemen desain menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kita langsung masuk aja ke contohnya. Ini untuk codingannya kita simple saja, kan kayak ini untuk bannernya, chart text banner warnanya putih. Terus untuk welcome yang buat ukuran desainnya. Terus ini untuk ini juga untuk screen utilnya biar dia bisa kita import ke sini. Harus ada ini jemalnya nih. Oke, untuk hasilnya ini untuk hasilnya welcome to Flutter banner area. Nah, habis itu kita masuk ke sliding yang kedua, design to Figma, slashing design to Figma 2. Slashing design to Figma yang kedua itu lebih fokus ke tampilan dash yang lebih kompleks dengan animasi UI. Jadi kita langsung aja ke contohnya. Oke, ini untuk codingannya. Yang pertama itu fokusnya tuh ini fokusnya itu buat implementasikan desain Figma-nya. Kalau ini lebih ke animasinya. Kayak ini kita tambahin animate fade duration. Terus jangan lupa juga tambahin flutter animate biar dia bisa ini, terus kita import sini. Habis itu hasilnya cuman ada tambahan animasi sih. Kayak gini animasi. Kalau kita restart, nah dia akan muncul animasi seperti itu. Kita restart lagi, seperti itu. Kita lanjut ke yang ketiga, slashing design to Figma 3. Slashing design Figma yang ketiga ini lebih fokus ke navigasi dalam aplikasinya. Navigasi bar yang biasanya yang di bawah itu. Langsung aja kita ke contohnya. Oke, ini untuk contoh codingannya. Sini sebenarnya sama saja, kita cuman nambahin navigasi bottomnya. Terus untuk YAML-nya sama saja, ada animasi, screen util, itu diimport. Untuk animasi kita tidak pakai karena ini kan lebih fokus ke yang ini. Terus untuk hasilnya ini salah bentar. Untuk hasilnya ini. Nah, sini ada navigasi di bawahnya, file home. Ini kan ada navigasi. Oke, kita balik lagi.
Oke, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Oke, sepertinya itu aja, dan untuk yang pertemuan 15 itu karena itu project, jadi mungkin tidak di sini. Sekian dari saya, terima kasih.